gemerlap ibu kota Jakarta ternyata menyimpan sisi gelap berbau mistis. Sebuah komplek di kawasan Jakarta Barat ditinggalkan oleh para penghuninya sejak 30 tahun yang lalu. Tak pelak lagi, komplek yang bisa dibilang mewah ini selayaknya menjadi kampung mati. Bangunan tak terawat, pepohonan yang rimbun seakan menambah keangkeran komplek ini. Walaupun tidak lagi dihuni manusia, bukan berarti komplek mati ini kosong tanpa penghuni. Berbagai jenis makhluk gaib menghuni tempat ini. Bahkan, konon di salah satu pohon berusia puluhan tahun ada kerajaan gaib di baliknya. Belum lagi cerita para warga sekitar yang sering menjumpai penampakan mengerikan di komplek mati ini. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kali ini kita udah tiba di sebuah komplek mati terbengkalai. Komplek ini lumayan banyak mengandung kisah-kisah mistis dan kisah-kisah seram tentunya. Bahkan warga yang tinggal di sekitar komplek ini pun ketika hari sudah menjelang sore seperti ini enggan untuk melewati komplek ini. Komplek ini memang berada di tengah kota Jakarta. Memang masih ramai kota Jakarta, tapi dari auranya saja sudah terlihat bahwa komplek ini menyimpan segudang cerita mistis dan segudang makhluk gaib yang ada di dalamnya. Oke, kita bakalan wawancara sama warga, kita interview, kita tanya-tanya tentang tempat ini, dan kita juga akan melakukan explore tempat ini, tetap di Kisah Dunia Lain. Terus ya Pak, boleh dijelaskan Pak, bangunan ini apa sebenarnya Pak? Bangunan ini tuh dulunya itu gedung arsip sentral komunikasi, terus sekitar tahun 90 ke atas itu sudah tidak terpakai. Khusus yang gedung ini ya Pak ya? Ya, jadi bukan gedung ini aja, jadi semua yang ada di sini itu sekitar tahun 90 itu udah kosong. Udah kosong. Kemudian mungkin ada cerita-cerita yang cukup aneh atau cukup hal-hal mistis di daerah sini? Kalau cerita-cerita aneh dan hal-hal mistis, ya tentunya kalau di rumah terbengkalai kosong, terus dengan posisi lembab, tidak terurus itu udah pasti. Ya contoh seperti di sini ada kerajaan-kerajaan jin gitu kan di luar sana. Terus di dalam sini ada beberapa penunggu, ada beberapa anak kecil, dan itu juga tergambarkan yang ada di bunker itu. Jadi ada seperti gambar relief. Di situ ada di tembok itu ada perempuan dua dengan menghadap ke belakang dengan rambut yang panjang, dan ada laki-laki dua dengan tinggi. Oh, laki-lakinya tinggi. Tinggi dua. Nah, itu dia menggambarkan bahwa dia penguasa di sini. Dan ada cerita-cerita juga bahwa di pun besar sana itu ada dua pohon besar sana. Nah, di situ juga sampai daerah sini itu banyak sekali siluman-siluman ular, termasuk ratu-ratunya itu. Dan juga ada juga kuntilanak merah. Terus ya kalau kelas-kelas genderuwo mah banyak di tiap sudut mungkin ya. Terus juga ada semacam semacam siluman-siluman lain lah, seperti harimau, monyet. Kayaknya lengkap di sini. Lengkap di sini Pak? Lengkap di sini. Kalau Pak Hamka sendiri ada pengalaman yang spesifik Pak? Banyak kita pengalaman. Siang malam kita punya pengalaman di sini. Siang malam Pak ya? Siang malam kita punya pengalaman. Itu bentuknya pengalaman-pengalaman seperti misalkan ya, ada bunyi. Kita pernah masuk ke rumah kosong di daerah salah satu di rumah itu siang itu jam 11 siang itu ada orang yang suaranya kencang sekali, suara perempuan itu minta tolong, sedih saya dengarnya gitu. Ya itu saya dengar sendiri. Siang-siangnya? Siang jam 11. Terus kalau malam itu kita pernah dikelilingi dengan suara-suara tabuhan besi atau apapun di situ. Itu sekeliling. Nah, pas ketika saya sadar itu, di samping kita itu ada semacam monyet putih. Cuma memang kita dalam keadaan seperti itu, kita waktu itu nggak ada istilah baca-bacaan, jadi kita berteriak sekencang-kencangnya sekali kita sikut gitu loh. Ya alhamdulillah langsung hilang semua itu. Saya dengan Oji
warga sekitar sini ya? Iya, betul. Ada keanehan-keanehan apa aja di komplek kosong ini? Kalau keanehan sih banyak. Mau dibilang keanehan banyak. Kadang kalau kita jalan juga kadang sering ada yang manggil begitu. Manggil-manggil gitu ya? Iya. Makhluk yang sering diceritakan menampakkan diri ke warga apa saja biasanya? Yang sering menampakkan itu pocong, kuntilanak yang putih, kuntilanak yang merah, sama genderuwo yang sering. Pernah nggak punya pengalaman ketemu sama makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini? Kalau pengalaman pernah ketemu, pernah sekali. Itu di dekat pohon pisang di sebelah sana. Saya lagi jalan, saya lihat, saya kira apa putih. Pas saya deketin dekat pohon pisang, pocong. Pocong ternyata. saya kabur. Saking takutnya, meriangin 2 hari itu. Meriang 2 hari ya? Meriangin 2 hari. Pernah nggak nganterin orang eksplor di sini terus ada kejadian aneh? Kalau nganterin orang eksplor, pernah. Itu pernah di suatu vlog, dia itu eksplor di bunker ini. Nah, sukmanya itu diambil sama penunggu di sini. Cuman di badan yang wanita itu masuk anak kecil, cuman orang Belanda. Orang Belanda Menir, ya? iya. Di sini ini pohon sepertinya udah tua banget ini. Ya, jadi kalau bicara pohon ini, mungkin kita juga nggak tahu ini kapan ininya, tapi ini pohon ini memang udah cukup tua ya. Jadi sebelum adanya komplek ini, pohon ini udah ada dulu. Ada di sini. Iya. Di tengah-tengah jalan Pak, apa mungkin ini pohon memang nggak bisa dipindah Pak? Betul, sebenarnya pohon ini ada 3 tadinya. Ada yang besar begini ada 3, terus yang satunya itu di sana. Oh, di sebelah sana Pak ya? Di sebelah sana. Nah, yang sebelah sana itu pun nggak bisa ditebang, jadi hanya dipapras saja. Dipangkas atas. Nah, dipangkas atasnya, baru dia dipangkas atasnya aja lah istilahnya. Karena ya mungkin ada satu kekuatan gitu, ada satu kekuatan yang membuat dia nggak bisa ditebang. Nah, termasuk yang ini 2 juga. Nah, kalau yang 2 ini banyak juga ya orang-orang paranormal atau indigo ini merupakan gerbang kerajaan jin. Nah, sementara kalau untuk pohon ini juga penunggunya banyak ya. Yang sering ditonjolkan itu ya tempatnya di sini yaitu ratunya siluman ular. Nah, kalau siluman ular kan banyak di mana aja, tapi ratunya di sini dia. Nah, ratunya di sini. Selain ratu siluman ular juga banyak juga gitu loh, raja-raja siluman lainnya. Antara di 2 pohon ini, gitu. Tuh. Ada yang pernah dijumpai yang paling serem terus cerita sama Pak Hamka nggak di sini? Banyak yang cerita ke saya pada saat dia syuting atau dia nge-explore gitu, ketemu orang gede gitu dengan muka buruk, ketemu ya termasuk ketemu siluman ular dengan memakai mahkota gitu kan. Terus ketemu juga sama nenek-nenek dengan muka buruk, ketemu pokoknya banyak masukan-masukan ke saya. Tapi memang kita udah nggak heran lagi karena memang situasinya sudah seperti itu. Spot di antara tempat ini yang paling angker. Kalau untuk paling angker antara sini sama sini. Nah, ini. Jadi kan memang dia kalau nggak di sini ya di sini gitu lah. Kalau nggak di sini ya di sini gitu. Jadi semuanya muter sini aja. Jalurnya Pak ya? Jalurnya betul. Siap, terima kasih Pak. Oke, ini adalah salah satu bangunan yang cukup lama terbengkalai karena sudah jadi satu sama akar-akar pohon dan tanaman ya. Kita bakalan coba telusuri di sini karena ini sangat menarik perhatian saya. Udah merinding dari tadi, udah merinding. Di sini ada beberapa sosok yang bakalan kita ulas. Kita langsung aja masuk. Barusan dapat kamera nggak?
ada yang apa namanya lewat, benar-benar lewat di depan saya, kelelawar ya, mungkin sore-sore. Di sekitar rumah ini dulunya memang dihuni manusia. Dulunya memang dihuni manusia, tapi sekarang yang menghuni tempat-tempat ini adalah makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat. Mungkin kalian jika melihatnya, di sini ini ada sosok-sosok anak kecil, dan kemudian di sebelah situ cukup berbahaya ya. Sosok di situ itu sosoknya adalah sosok tinggi besar. Dan kemudian kalau orang biasa ini genderuwo ya, orang biasanya sebut genderuwo. Tapi ya sosok-sosok di sini ini memang mempunyai kisah-kisah tersendiri. Mereka bukan penghuni tempat ini yang baru. Mereka sudah lama menghuni tempat ini. Mereka juga banyak cerita dari manusia-manusia yang dulunya menghuni tempat ini, dan beberapa manusia yang serakah, yang punya dendam terhadap sesamanya. Seperti itu. Mungkin kita bisa telusuri tempat yang selanjutnya, karena tempat ini memang seharusnya sudah kosong dari dahulu. Oke, kawan-kawan dari dunia lain, barusan saya dapat gangguan yang cukup signifikan ya di sebelah belakang situ. Udah bisa teratasi, kita langsung ulas saja tentang pohon gerbang gaib yang ada di situ. Oke, yuk. Sumareko den prayitno semurire eko balik, titioni gondoyoni trisunya purnomo sasi, gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Oke, jadi itu tadi. Ini udah menjelang sore, udah menjelang senja. Pergantian makhluk antara makhluk malam dan makhluk siang. Dan begitu juga makhluk-makhluk gaib di tempat ini sudah mulai sangat aktif sekali ya. Sudah mulai sangat aktif. Di sini ini bener ini gerbang gaib. Tapi yang saya rasakan dan yang saya jumpai, di sebelah sini ini ada seorang kakek-kakek tua. Mungkin dia ini pertapa ya. Mungkin dia ini termasuk seorang pertapa dahulunya, memakai pakaian yang biasa. Kemudian memang benar jika di sini ada ibaratnya apa ya, kerajaan gaib. Iya, memang di sini ada kerajaan gaib yang berbentuk belorong. Belorong itu adalah makhluk yang berbadan ular tapi berkepala dan setengah manusia seperti itu. Cantik sekali ratunya. Mungkin nanti saya akan mendapatkan interaksi lebih setelah saya pulang dari komplek ini, karena di sini memang benar-benar keren banget. Jika kalian punya tempat-tempat yang ingin diliput, tempat bersejarah, tempat supranatural, dan tempat budaya tentunya, tinggalkan saja di kolom komentar. Kita bakalan coba liput untuk kalian. Oke, kita taruh dulu dupanya di sini. Kemudian kita akhiri penelusuran ini. Cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.